Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai klinis dan tata laksana Fistula Ani. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda melalui email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan narasumber kita yaitu Dr. Taufik Aziz Atamimi SPB. Beliau adalah dokter spesialis bedah dari Sulam Hospital Bekasi Sepanjang Jaya. Kita sapa dulu Dr. Taufik Aziz Atamimi yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo dokter, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kabar sehat dari aku juga. Alhamdulillah juga dokter sehat selalu ya dok ya. Insya Allah juga pemirsa di rumah, pemirsa dokterku juga dalam kondisi yang sehat walafiat gitu ya. Terhindar dari yang namanya Fistula Ani gitu ya dok ya. Jadi sebetulnya yang dimaksud dengan Fistula Ani gitu ya Fistula dok Ani, ya. Fistula Ani gitu ya. Itu sebenarnya apa sih gitu ya? Karena banyak orang yang beranggapan ini tuh sama nggak sih dengan wasir gitu ya, atau apa ya, ada yang bilang ya wasir, ambeien, hemoroid sama aja ya, ini kan istilah medis gitu ya dok ya. Sebenarnya apakah itu sama atau mungkin ada definisi khusus gitu ya dok ya? Ada orang kebalik-balik juga, fistula gitu ya dok ya, fistula gitu ya, silakan. Jadi fistula ini adalah suatu apa namanya tract abnormal ya, yang terdiri dari lapisan epitel ya, biasanya terdiri dari jaringan granulasi dan fibrotik. Dia menghubungkan antara dua rongga ya, dari anal kanal atau saluran anus sampai ke daerah kulit. Jadi ada tract abnormal yang seharusnya memang tidak ada di daerah situ ya. Jalur abnormal gitu. Jalur abnormal. Dan beda sekali prinsipnya dengan hemoroid ya. Kalau hemoroid itu kan pelebaran plexus hemoroidalis atau pelebaran vena di daerah anus. Pelebaran Jadi pembuluh darah vena di area kalau anus fistula ani adalah saluran abnormal. Jadi terbentuk saluran abnormal yang seharusnya tidak ada di daerah sana. Gitu. Harusnya tuh nggak ada, Harusnya tapi nggak jadi ada. terbentuk Iya, gitu betul. ya. Dan mengapa bisa terbentuk jalur abnormal itu dokter? Itu dia. Artinya apa nih sebabnya gitu ya dok ya? Jadi 40% ya, 40% dari fistula ani ini terbentuk karena adanya abses perianal sebelumnya ya. Jadi secara literatur dan juga textbook itu memang 40% sebelum terjadi fistula ani itu adalah abses perianal yang tidak ditangani secara baik ya. Abses itu kan bisul ya. Kemudian penyebab-penyebab lain yang dihubungkan dengan fistula ani adalah adanya keganasan di daerah rektum, kemudian tuberkulosis ya, dan juga penyakit-penyakit inflamasi. Oh, jadi ini dikaitkan juga dengan penyakit-penyakit yang lain ya, walaupun prosentasinya sangat kecil ya, misalnya penyakit autoimun, Crohn disease, kemudian apa namanya inflamasi atau kolitis ya, itu hanya sedikit. Trauma juga bisa. Tetapi memang paling banyak 40% adalah abses perianal yang tidak ditangani secara baik. Jadi biasanya nanti ujung-ujungnya akan awalnya menyebabkan suatu fistula ani. Jadi intinya sih bisul gitu ya dok ya, sederhananya. Iya, awalnya ya. Awalnya adalah bisul atau abses perianal. Tetapi kan kadang kita abses perianal ini tidak ditangani secara baik ya. Sehingga terjadi pecah secara spontan. Pecah Harusnya secara kan spontan. kita lakukan tindakan insisi ya, supaya tidak mencari alur tract yang abnormal. Sehingga pada saat dia pecah spontan, maka akan terbentuk suatu saluran yang abnormal yang dinamakan dengan fistula ani.
Ya. Artinya fistula ini sendiri sering terjadi gitu di usia lanjut ya dok ya? Atau mungkin anak muda juga pernah memang mengalami ini? angka insidensi tertinggi memang antara umur 20 sampai dengan umur 40. Jadi pada fase-fase yang memang produktif Usia-usia produktif Usia-usia produktif, dan ini sangat mengganggu sekali ya. Nanti mungkin gejala-gejala klinis akan saya sampaikan. Tapi berarti kaitannya ini apa? Apakah mungkin faktor resikonya tadi ya usia produktif, mungkin aktivitas tertentu atau habit tertentu gitu dok, jadi resiko? Iya, memang angka tertinggi pada usia-usia tersebut ya. Antara laki-laki perempuan memang lebih banyak laki-laki ya, 3:1 dibanding wanita ya. Mungkin karena aktivitas di luar, kelembapan, dan juga anal higien yang kurang baik. Jadi faktor kebersihan gitu dok ini juga salah satu faktor ya. Memang awalnya kan terbentuknya abses yang tidak baik, kemudian komplikasinya adalah terjadi fistula ani. Karena orang mungkin gini ya, aduh mungkin malu atau risih mau berobat juga gitu ya dok ya, bisul gitu. Artinya bisul aja aku sampai berobat sih. Ternyata kalau dibiarkan atau tidak ditangani dengan tepat lebih awal, itu tadi resikonya ke depannya itu ya dok ya yang membahayakan. Memang kalau dianggapnya adalah bisul, karena bisul atau abses di daerah perianal ini beda dengan di daerah-daerah yang lain ya. Karena di daerah perianal ini kan rongganya luas ya, dan juga submukosanya banyak organ-organ vital di sana ya, misalnya otot-otot sphincter ya. Dan ini yang menyebabkan apabila terjadi abses yang tidak ditangani akan meluas dia, sehingga masuk atau menyusup ke organ-organ atau di daerah sekitarnya, dan lama-lama nanti akan pecah dan dia akan tembus ke daerah kulit di sekitar anus. Jadi dan ini yang ya, patofisiologi terjadinya fistula ani. Jadi ini perjalanan penyakitnya ya, terbentuknya perjalanan penyakitnya sampai terjadi ini gitu ya dok ya. Jadi tadi sampai pecah gitu kan resikonya, artinya tidak hanya lokal aja, tadi bisa ke tempat-tempat lain gitu ya dok ya. Oke, nah ini karena tadi cukup sering terjadi, tapi orang mungkin tidak terlalu dok ya, aware juga gitu ya, aware dan juga artinya menganggap ini sesuatu yang serius, artinya tidak melihat ini komplikasi jangka panjangnya juga gitu ya dok ya. Lantas kalau sudah seperti itu, kita perlu mengenali gejalanya lebih spesifik lagi dong dok. Apakah memang tadi hanya seperti ada maaf benjolan di area situ tuh gitu ya, atau mungkin ada keluhan-keluhan lain juga karena infeksi, mungkin demam, atau mungkin ada yang spesifik lainnya dok? Iya, biasanya tanda-tanda dari fistula ani yang pertama adalah adanya lubang atau jendolan ya, nodul di sekitar anus ya, dan lubang tersebut biasanya suka basah dia. Jadi pasien biasanya datang ke rumah sakit itu biasanya kok sering basah di sekitar anus. Kadang keluar mukus cairan, kemudian kadang juga keluar nanah, dan juga pada keadaan-keadaan yang ekstrim fistulanya itu kadang keluar feses. Ya Allah. Jadi karena ada track abnormal ya antara saluran anus sampai ke kulit. Ya, sehingga keluhannya biasanya basah, bau yang tidak sedap, dan keluar cairan di sekitar anus. Itu udah yang sudah makin parah seperti itu gejalanya. Kemudian dilanjutkan dengan biasanya nyeri ya. Kalau nyeri itu apabila lubang itu terjadi sumbatan, menyebabkan infeksi di daerah sekitarnya, menyebabkan nyeri ya. Pada keadaan-keadaan yang lanjut memang menyebabkan kemerah-merahan. Jadi meradang begitu ya dok? Terjadi peradangan lokal. Peradangan lokal. Betul. Begitu. Yang paling penting adalah adanya external opening. Jadi ada lubang yang di sekitar anus, tempat keluar muaranya daripada fistel. Artinya ini penyakit dalam artian kronik, artinya pelan-pelan lama-lama jadi makin parah gitu ya dok ya, orang-orang bilang gitu. Ya, termasuk penyakit kronik ya. Betul. Jadi atau mungkin ya tadi ya tahu-tahu aja orang mengalami, nggak seperti itu ya dok ya, mengalami tadi ini daerahnya lembab, terus kemudian ada tiba-tiba selalu basah gitu ya, habis itu kering, kemudian basah lagi, kering, basah lagi, dan itu terus berulang apabila tidak dilakukan suatu tindakan. Apakah dari jenis kelamin perempuan lebih banyak ya dok? Enggak ya dok ya? Rata ya dok ya? Insidensinya memang lebih banyak laki-laki. Jadi 1:3, jadi laki-laki 3, perempuan 1 ya. Memang mungkin karena aktivitas daripada kegiatan laki-laki kan lebih banyak dibanding wanita ya. Oh gitu ya. Dan tipe-tipenya memang banyak ya. Oh, tipe-tipenya juga banyak. Tipe-tipe memang banyak. Jadi kadang kita jangan menganggap bahwa fistula ani itu suatu keadaan yang simpel ya, jadi hanya satu tipe. Jadi tipe atau klasifikasinya itu ada 4 ya. Ada yang
intersphincteric ya, di antara sphincter eksternal dan internal. Mungkin nanti di Di gambar slide akan berikutnya dijelaskan. kali ya dok Iya. ya. Oke, maksudnya di segmen berikutnya nanti Iya baru betul. ditampilkan. Jadi ada 4 ya, intersphincteric, transsphincteric, suprasphincteric, extrasphincteric. Kalau jelasin begini agak sulit, tapi kalau nanti digambar Ada bantuan gambar gitu ya. lebih mudah untuk dicerna ya. Ya kita Nah, ini tipe-tipenya nih. Artinya kadang kan pasien juga, artinya orang nggak mikirin ya dok, ya, Iya. ini tipe yang mana sih gitu, maunya ya tuntas aja segera sembuh gitu ya dok ya. Karena ini dengar-dengar juga artinya sudah di treatment, ntar bisa aja kambuh lagi gitu ya dok ya. Iya. Jadi memang tergantung dari apa sih, apakah seberapa cepat orang ini katakanlah datang ke dokter, atau memang kan ada yang tipe yang udah deh obatin sendiri dulu, coba-coba sendiri dikasih apalah salep atau apa, berharap itu kempes atau mungkin ada perbaikan gitu ya dok ya. Memang terbaik adalah pencegahan ya. Jadi kalau ada perianal abses atau ada bisul di sekitar anus, lebih baik langsung ke dokter bedah untuk dilakukan tindakan. Jangan sampai terjadi komplikasi fistula ani. Ya. Apabila dilakukan operasi pun angka kekambuhannya lumayan ya, kira-kira 25% terjadi angka residif pada fistula ani ini. Karena fistula ani ini memang suatu penyakit yang walaupun tidak membahayakan, tetapi sangat sulit untuk disembuhkan karena angka kekambuhannya cukup tinggi. Artinya tidak membahayakan, ini nggak sih dok? Artinya aku berpikir kalau ini sudah jadi komplikasi kan tentunya kan orang akan sangat terganggu ya produktivitasnya, kualitas hidupnya, tapi nggak sampai yang mengancam nyawa begitu ya dok ya? Artinya ya penyakit yang tidak sampai mengancam nyawa seperti kanker ya. Tapi ini sangat tidak nyaman memang karena akan mengganggu produktivitas. Jadi misalnya kemana-mana dia merasa tidak nyaman, selalu basah misalnya, biasanya pergi kemana-mana dia pakai pembalut ya. Biasanya pakai pembalut supaya yang perempuan ya dok ya? Laki-laki kadang begitu, karena basahnya ini, jadi kadang tidak nyaman dia. Jadi maksudnya untuk mengganjalnya? Mengganjal, gitu ya, untuk menyerap ya. Makanya biasanya keadaan-keadaan ini yang membuat orang atau pasien pergi ke dokter untuk menanyakan kenapa nih kok basah terus. Karena kan tadi benar-benar keganggu lah ya dok. Keganggu ya. sekali Jelas ya. Seperti itu. Nah dokter, kita jeda dulu sebentar. Nanti dilanjutkan di segmen berikutnya akan ada mungkin slide presentasi ya dok ya. Iya, Yang tadi berdasarkan tipe-tipenya ini seperti apa sih supaya kita jadi jauh lebih paham lagi ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas tentunya mengenai klinis dan tata laksana fistula ani bersama dengan Dr. Taufik Aziz Atamimi SPB. Beliau adalah dokter spesialis bedah dari Siloam Hospital Bekasi Sepanjang Jaya. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda melalui email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan dokter, dilanjutkan kembali dokter ya. Jadi ini ada slide presentasi yang bisa ditampilkan satu persatu ya, agar dokter Taufik bisa jelaskan nih. Coba ya. Jadi mungkin secara definisi dulu ya, banyak orang yang menyangka ini tuh sama dengan tadi, sekali lagi wasir, ambeien atau hemoroid ya dok ya. Karena mungkin posisi duduk nih orang yang mengalami keluhan ini tuh ya pastinya duduknya jadi nggak nyaman. Kan ada tuh ya di iklan tuh, kenapa sih kamu duduknya seperti itu gitu ya dok ya. Nggak taunya ternyata ambeien, nggak taunya ada masalah fistula ani gitu ya. Jadi sebetulnya penekanan lagi fistula ani ini tadi ada apa sih sebetulnya dokter? Ya begini Mbak Rini, memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya, baik pasien ya maupun di YouTube channel saya ya. Jadi biasanya antara fisura ani, anal fisur, fistula ani, ambeien. Ini dianggapnya suatu penyakit yang sama, padahal memang prinsip berbeda jauh, kemudian patofisiologinya juga berbeda jauh ya. Penyebab-penyebab dan akibatnya ya. Lokasi beda, penyebab lokasi beda. memang di daerah-daerah Deket-deketan. anal dan sekitarnya ya. Peranalan lah ya. Tetapi definisi penyakitnya beda. Jadi kalau fistula ani memang adalah terbentuknya saluran abnormal ya, yang terdiri dari jaringan epitel ya,
Jadi menghubungkan antara dua ruang nih, ya. Dua ruang. Dari daerah anal kanal ya, di daerah saluran anus, salurnya tembus ke kulit. Biasanya 2-3 cm di kulit samping lubang anal, ya. Nah, ini adalah fistula ani, ya. Tapi kalau ambeien atau wasir atau hemoroid adalah pelebaran plexus vena hemorrhoidalis atau pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena yang melebar di sekitar anus. Jadi jelas beda ya? Beda. Kalau anal fisur atau fisura ani itu robekan ya. Robekan di daerah anal kanal. Itu jadi beda memang lagi tuh, beda lagi. Jadi biar nggak rancu nih. Tetapi memang di daerah-daerah sana juga ininya penyakitnya ya. Kita jadi lihat kalau banyak ya dok ya netizen yang bertanya di channel YouTube-nya dokter ya. Jadi bukan Atta Halilintar aja yang punya YouTube ya dok ya, tapi juga dokter juga nge-YouTube gitu ya. Atta Mimi. Atta Halilintar nih Atta Mimi gitu ya. Jadi tadi gambaran mengenai pengertian tadi dokter sudah dengan sangat jelas ya. Tadi menggambarkan bedanya itu apa gitu ya. Coba tadi sekali lagi memang lebih banyak terjadi pada laki-laki ya. Mungkin karena tadi faktor aktivitas. Ya, betul. Aku pikir juga tadi perempuan mungkin karena hormonal ya gitu. Jadi lebih banyak, tapi enggak ya ternyata kecenderungannya lebih banyak laki-laki ternyata. Gitu. Dari literatur memang 1:3 ya. Dan di sana disebutkan dari hasil penelitian memang 40% fistula ani terbentuk akibat perianal abses yang tidak ditangani secara baik. Kan banyak pasien-pasien ada bisul, bisul aja nih di sekitar anus, biarin aja. Toh nanti pecah sendirinya. Beda, bisul pecah di daerah punggung dengan di daerah anus, sekitar anus ya. Kalau di daerah punggung pecah-pecah saja, nggak ada terjadi fistel. Tapi kalau di daerah anal karena rongganya memang dia lebih lunak ya dan menghubungkan atau dekat dengan anatomi rektum atau anal kanal. Nah, ini resikonya kalau dia pecah nanti absesnya itu atau nanahnya akan mencari jalur sendiri dia, jalur nggak normal. Kadang tembus ke rektum, kalau dia ke atas ya, kalau dia ke bawah tembus ke kulit. Wah udah tembus nih, udah pecah, senang. Padahal nanti 1 bulan setelah pecah spontan timbullah fistula ani. Nah, kalau terjadi udah fistula ani ini repot nih, bisa bertahun-tahun dia akan mengeluh tersebut. Oke, jadi kebayang ya, jadi panjang gitu panjang. Ya. Seneng nih gitu kan, bisulnya pecah, nggak taunya terbentuk si fistula ani. Dan ini awal dari masalah baru. Awal dari penderitaan. Awal dari penderitaan. Makanya tadi kan harus ditangani nih sejak awal si absesnya ini gitu ya dok ya. Oke, slide berikutnya lagi, ini seputar pendahuluan saja. Oh ini sebetulnya juga tadi sudah dijelaskan gitu ya dok ya. Memang kalau fistula ani ini ada namanya external opening ya, atau lubang di daerah luar, di daerah muaranya, dan internal opening atau lubang hulu ya. Antara hulu dan hilir itu dihubungkan, lubang di luar itu eksternal, yang di atas internal opening. Jadi antara hulu dan hilir ini jadi terhubung gitu ya dok ya. Slide berikutnya lagi, ini sekadar patofisiologi. Nah ini anatomi. Nah ini anatomi ya. Nah ini ada gambar ya, jadi kita jadi jauh lebih terbayang secara visual dok. Ini gambar anal kanal ya. Kalau kita lihat di situ ada yang dinamakan sphincter interna yang berfungsi sebagai untuk menahan pada proses defekasi dan sebagainya, dan juga ada sphincter eksterna. Biasanya awalnya terbentuknya abses itu di antara dua sphincter itu ya, antara sphincter eksterna dan sphincter interna. Ada bisul, kemudian pecah secara spontan dan terbentuklah saluran abnormal. Jadi antara sphincter interna dan eksterna. Saluran abnormal ini yang disebut dengan fistula. Coba slide berikutnya lagi, itulah terbentuknya fistula tadi ya. Insidensinya tadi sudah dibahas. Ini sudah ya, antara laki dan perempuan 1:3 ya. Dan mengapanya juga sudah dijelaskan tadi jelas, ya, faktor kegiatan barangkali tadi ya. Coba sekitar 1 sampai dengan 3 kasus tuh terjadi setiap 10.000 orang ya, lumayan ya. Lumayan lah dok. Jangan main-main ini sama si fistula. Oke, slide berikutnya lagi. Ini prevalensi ya dok ya. Iya, ini prevalensi ya. Tadi udah disebutkan. Slide berikutnya, kalau gitu. Ini data-data aja soalnya ya dok ya. Ini klasifikasi berdasarkan PARC ya.
Jadi Park classification ya, memang di beberapa teori ini yang kita pakai beberapa klasifikasi ya. Ini ada tipe transpinteric fistula ya, ini bahasa medisnya ya. Jadi merupakan fistula yang terjadi 25% di antara semua fistula. Jadi fistula terbanyak nomor 2, tipe transsphincter ya. Kemudian intersphincter. Jadi fistula letaknya di tengah-tengah sphincter ya, antara eksternal dan internal. Ini yang mayoritas nih. Ini adalah 70% dari kasusnya ya. Iya. Oh, yang internal ini. Jadi fistula ini banyak tipenya. Jadi tidak hanya dianggap oh mungkin satu aja gitu. Jadi dianggap suatu hal yang mudah ya. Ya, slide. Slide berikutnya. Ada Nah, ini adalah tipe yang ketiga, yaitu suprasphincter ya. Ini kira-kira 5%. Dikit dong. Sedikit karena ini memang. Tapi ada juga yang 1% aja nih. Tapi untung ini makin sedikit, ini kasus yang paling berat. Karena suprasphincteric. Jadi saluran atau tract daripada fistula ini sampai melewati sphincter ya, sampai ke atas dia. Letaknya agak ke atas. Karena yang paling berat, jadi jangan banyak-banyak ya dok Iya, ya. Kalau bisa makin berkurang makin angkanya. ke atas makin sulit. Ya Allah. Artinya kan makin panjang tracknya kan. Kalau dia misalnya suprasphincteric sampai ke kulit tuh bisa lebih dari 3 cm. Itu makin sulit. Namanya juga fistula letak tinggi ya. Dan juga ada yang extrasphincter ya. Ini 1%. Ini lebih sulit lagi nih, letaknya letak tinggi sekali ya, biasanya di daerah rektum sampai ke kulit sekitar anus. Jadi panjang sekali, bisa sejengkal. Makin tinggi gitu ya, dok, bisa segini ya, ini panjang sekali dan makin sulit untuk ditangani. Iya, tingkat kesulitannya semakin ini ya dok ya. Iya, biasanya tipe-tipe yang extrasphincter ini adalah kasus-kasus yang memang pada keganasan atau kanker di daerah rektum, memang bukan karena abses ya. Kalau abses tipe yang paling banyak adalah intersphincteric. Oke. Tapi berarti kalau ada bisul ini kita juga perlu curiga nggak sih ada kemungkinannya ke arah keganasan gitu dokter? Tergantung tipenya juga atau nggak ada hubungannya sama sekali? Nggak ada hubungan. Jadi biasanya ya abses perianal memang murni karena infeksi ya. Jadi secara visual, secara perabaan, kadang kita kalau ada pasien kan kita lakukan rectal touche ya, kita colok dubur ya. Gitu ya. Itu sangat membantu dan membedakan bahwa ini suatu abses atau keganasan. Jadi pemeriksaan fisik langsung gitu. Betul, ya dok ya, itu memang harus dilakukan. Baik, coba slide berikutnya lagi. Ini kalau ada ya, ini. Nah ini tipe-tipe 4 tadi ya, ini kan imajiner nih ya, garis imajiner ya. Kalau kita lihat dari atas itu adalah transphincter ya, di mana tracknya itu menembus sphincter interna, menembus sphincter eksterna. Sphincter ini kan otot nih, kemudian tembus ke kulit. Lumayan jalurnya panjang ya. Kemudian yang kedua kanan itu intersphincteric. Jadi salurannya tidak menembus sphincter tapi langsung dia ke kulit. Ya. Kemudian extrasphincter tuh ya. Jadi dari atas sampai ke supralevator. Yang satu lagi adalah suprasphincter. Ini yang memang tadi cukup sedikit ya. Memang yang paling sedikit adalah extrasphincteric. Untung paling sedikit karena paling sulit. Slide berikutnya, kalau masih ada. Iya, masih banyak ya. Oh, masih banyak ya. Nah, ini ya tipe-tipenya ya. Nah, ini imajiner ya, garis-garis imajiner nih. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tuh. Ada tipe satu lagi yang dinamakan tipe submukosa. Yang paling pendek tuh ya jalurnya ya, itu submukosa itu. Jadi biasanya jalurnya itu 2 cm itu. Dan biasanya kalau jalur 2 cm ini operasinya lebih mudah ya. Angka kekambuhannya juga tidak terlalu banyak. Makin tinggi letak ininya fistulanya makin sulit. Karena makin panjang jalurnya yang harus kita treatment. Operasinya juga makin lama. Makin gitu sulit ya. ya. Maksudnya seperti itu ya. Coba slide berikutnya lagi kalau masih ada. Oh ini sebenarnya tadi gambaran. Nah, ini klasifikasi yang lain ya. Jadi ada namanya Goodsall rule ya. Jadi
dokter bisa membayangkan bahwa kalau ada lubang di sini, kira-kira tracknya di sini ya. Kalau kita ibaratkan suatu anus, ibaratnya jam ya, paling bawah itu posterior, paling atas anterior. Kalau misalnya lubang di sekitar anusnya di bawah ya, kira-kira nih track internal openingnya ke arah sini nih. Nah, kira-kira ini imajiner untuk memprediksi arah daripada saluran fistula ya. Ada yang lurus ya salurannya ya, bentuk fistula itu ya. Ada yang lurus, ada yang bengkok. Ada yang mirip bengkok, seperti kuda. Ada yang mirip seperti sepatu kuda. Sepatu Jadi kuda, begini, iya. Bukan kuda, sepatu kuda. Mirip begini ya. Ya. Slide berikutnya lagi. Ya ini ya anatominya ya, biar banyak jadi biar lebih paham. Nah ini kira-kira potongan sagital arah daripada anal fistula ya. Jadi kita lihat itu ada kayak terowongan ya, kayak lubang semut. Iya, nah itu betul, adalah dok. saluran abnormalnya. Kalau yang kita lihat tuh ada jalur gitu ya. Jalur ya betul. Oke, coba slide berikutnya lagi kalau masih ada. Pemeriksaan penunjang tadi colok dubur ya, itu kan kalau dari tangannya dokter nih gitu ya. Betul. Tapi kalau pemeriksaan tambahannya, pelengkapnya untuk memastikan lebih akurat lagi gitu dok. Ya, ini memang secara bertahap kita lakukan pemeriksaan ya. Ini tipe-tipe pemeriksaan ya. Pemeriksaan misalnya dengan Vistal Probe ya. Misalnya kita memasukkan alat khusus ke dalam lubang fistula itu ya. Kita akan menelusuri itu, kita masukkan alat, menelusuri dari kulit sampai ke kemana sih ujungnya, nah itu bisa pakai alat itu ya. Tapi dengan teknik yang tidak boleh juga gerasak gerusuk ya, harus gentle, jangan sampai menimbulkan trauma ya. Iya betul. Jadi pelan-pelan, lembut. Secara penuh perasaan penuh gitu. perasaan. Biar pasien juga tadi benar dok, secara psikis tuh lebih mentalnya lebih siap gitu ya dok. Ya, karena itu kan biar gimana juga tegang ya dok ya. Oke. Kemudian yang kedua pemeriksaan anoskop ya, instrumen untuk melihat. Jadi ada alat untuk melihat secara visual, bisa membantu internal opening di mana ya. Nah, gitu, dan juga bisa mendeteksi apakah ada kelainan-kelainan yang lain. Kemudian ada juga dengan methylene blue disemprotkan ya. Disemprotkan dengan zat methylene blue. Nanti kelihatan tuh alurnya. Misalnya methylene blue-nya ke arah ngikutin lubang dia ya. Memang ada kelemahan-kelemahannya, kadang di tengah-tengah dari fistel itu ada jaringan fibrotik menutup dia sehingga methylene blue-nya nggak nyampe. Padahal di belakangnya yang tersumbat masih ada saluran lagi. Ada jaringan fibrotik tadi. Iya. Jadi parut gitu, jaringan parut. Iya betul. Kemudian fistulografi ya, dengan memasukkan cairan kontras, kemudian di fotoronsen. Kita masukkan dari eksternal opening, kita suntikan kontras, kemudian kita foto. Kelihatan gitu ya? Nih jalurnya nih kayak lubang gitu ya. Bisa bercabang-cabang, bisa satu. Kemudian pemeriksaan yang lain adalah dengan endoanal ultrasound. Kemudian dengan MRI ya. Ini pemeriksaan-pemeriksaan yang memang lebih baik ya. Lebih akurat, lebih bagus lebih gitu. Baik ya. Sekarang sudah mulai banyak pemeriksaan canggih ya dok ya. Betul. Makin kesini ya dok ya. Set berikutnya lagi, ini kan bagian dari pemeriksaan penunjang dan dari situ baru ke penegakan diagnosis ya. Penegakan diagnosis memang nggak sulit ya. Biasanya kita lihat adanya lubang di sekitar anus atau disebut dengan external opening. Biasanya ada sedikit penonjolan, jaringan fibrotik, atau ada hiperemis, kemerah-merahan karena ada infeksi. Biasanya keluar cairan di lubang itu ya. Bisa cairan mukus, cairan lendir, bisa nanah, bisa juga feses. Kalau lubangnya agak besar ya. Kok keluar feses dari lubang ini ya dok? Itu bukan dari lubang utamanya. Sebenarnya bukan lubang yang seharusnya gitu. Iya, nah ini tanda-tanda ada fistel ya. Ini harus kita hati-hati. Baik dokter, kita jeda dulu kali ya dok ya. Baik. Nanti dilanjutkan kembali di segmen berikutnya. Untuk lebih detailnya mungkin nanti juga ada tanya jawab juga kali ya dari pemirsa yang nanti bisa dokter beri tanggapan ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi.
pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami di program Dokterku. Masih membahas mengenai klinis dan tata laksana fistula ani bersama dengan Dr. Taufik Aziz Atamimi SPB. Beliau adalah dokter spesialis bedah dari Suwam Hospitals Bekasi Sepanjang Jaya. Bagi Anda yang ingin tanya, silakan kirim saja pertanyaan melalui email kami di bawah ini, drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya dan nama, alamat, usia, serta pertanyaan Anda. Dan dokter, dilanjutkan kembali ya dok ya. Jadi ada slide yang tadi belum rampung, mungkin kita rampungkan dulu, baru nanti kita bahas pertanyaan dari email ya dok ya. Iya. Coba, pertanyaan dari email kita keep dulu, sekarang slide-nya dilanjutkan yang tadi, dari diagnosis ini, kemudian nanti kan penentuan ya dok ya. Betul. Ini tipe yang mana sih gitu, lokasinya nanti jelas dari hasil pemeriksaan, kemudian juga derajatnya kali ya dok ya. Iya. Mungkin ini masih yang ringan atau yang udah berat Iya. gitu, yang tadi dokter udah bilang sudah sampai abses, kemudian bisa resikonya kemana-mana gitu ya dok ya. Coba, mungkin treatmentnya bagaimana? Karena ini dokter spesialis bedah nih, jadi kan operasi itu juga seperti apa sih gambarannya supaya orang nggak takut gitu ya dok ya. Ya mungkin nanti slide berikutnya ada penanganannya ya. Oke. Ya mungkin lanjut. Next lagi. Nah, ini udah disebutkan tadi ya tipe-tipenya ya. Ini garis imajiner aja nih. Ada yang 4 tipe ya. Tadi sudah dijelaskan extrasphincteric, transsphincteric, suprasphincteric, dan intersphincter. Oke. Jadi ini buat penekanan saja tadi ya dok ya. Slide berikutnya lagi. Penata laksanaannya gitu ya. Ya, jadi penanganan dari fistula ani dari zaman dulu sampai sekarang memang ada perubahan ya. Ada perubahan-perubahan berdasarkan dengan kemajuan dari teknologi. Betul. Ya. Pada awalnya dilakukan fistulotomi ya. Fistulotomi adalah dengan melakukan insisi ya dari lubang asalnya internal opening sampai ke external opening atau lubang luar ya. Nah ini diinsisi saja. Kemudian ada namanya juga fistulektomi. Jadi mengangkat saluran beserta jaringan granulasinya semuanya, ya diangkat mulai dari hulu sampai ke hilir, mulai dari internal opening sampai ke external opening, ya, dan dibiarkan terbuka, tidak dijahit lagi, karena kalau kita jahit akan resiko menimbulkan cepat terjadinya residif, kambuh lagi dia karena membentuk saluran abnormal lagi. Jadi biasanya dilakukan fistulektomi, tekniknya adalah lay open, jadi kita biarkan terbuka, nanti akan sembuh sendiri, membentuk jaringan granulasi, biasanya memakan waktu 4 mingguan ya minimal ya. Kemudian lumayan dengan juga ya dok ya, lumayan karena memang di daerah anal kanal ya, di daerah sistem pengeluaran ya. Jadi memang harus selalu diawasi dan bersih. Berarti pasnya nggak boleh terlalu banyak gerak gitu ya dok ya? Oh, bebas. Bebas nggak aja? masalah. Nggak ngaruh tuh dok? Defekasi bebas ya. Kemudian teknik seton. Jadi dengan benang atau dengan karet kemudian diikatkan melalui saluran fistulanya, dimasukkan ke lubang ya, seton. Jadi ada tipe cutting seton, ada namanya loose seton. Nah ini biasanya dimasukkan, diikat, diharapkan nanti lama-lama akan menutup. Dan ini nggak nyaman karena dibiarkan ikatannya ini di pasien. Nanti kontrol, evaluasi setiap 2 minggu. Balik lagi gitu ya 2 minggu kemudian ya. Iya. Itu gambaran, jadi ternyata tata laksananya juga makin kesini, makin berkembang, makin canggih juga seiring dengan perkembangan teknologi juga. Kemudian gitu ya, ada dok, lagi slide berikutnya slide lagi. berikutnya. Nah, ini ada yang dilakukan dengan fibrin glue ya. Dengan menyuntikkan perekat khusus ya. Jadi disuntikkan ke lubang eksternal, masuk ke dalam dengan saluran dengan zat khusus ya. Diharapkan terjadi fibrotik dan penutupan ya. Tetapi teknik ini angka keberhasilannya cukup kecil ya, hanya 16%. Dilaporkan 16% dari beberapa literatur. Ini ya. dari literatur ya, Iya. dan biasanya seperti itu. Karena kekurangannya, apabila di tengah trek terjadi sumbatan oleh karena fibrotik atau jaringan parut, ya, fibrin glue-nya nggak masuk ke atas. Padahal di belakangnya sumbatan mungkin ada saluran lagi. Itu yang tidak bisa dimasukkan obat.
Kemudian teknik laser ya. Teknik laser ini termasuk teknik yang angka keberhasilannya cukup non ya. Istilahnya apa? Non minimal invasif, Dok? Atau ya istilahnya adalah dengan dengan radiasi mengurangi. Memang ini nyerinya lebih sedikit ya dibanding surgical dengan light open fistulektomi ya. Angka nyerinya lebih rendah, kemudian perawatannya juga lebih pendek. Jadi masa recovery-nya juga lebih cepat dengan laser. Gitu ya. Lebih menguntungkan pasien sih sebetulnya. Betul. Ya, memang dari segi harga beda ya. Tapi memang lebih baik ya. Tentunya kan pasien pastinya mempertimbangkan yang terbaik untuk dirinya juga ya, Dok ya. Kan pascanya ini perlu dipertimbangkan betul-betul ya. Coba ini kita sekarang masuk ke pertanyaan dari email dulu ya. Ini pertanyaan dari email, aku baca dari sini ya, dari layar ya. Ini dari Yati dari Jakarta. Tapi pertanyaannya seputar ambeien. Ini masih saudaraan kali ya, Dok ya. Nggak apa-apa, mungkin mohon tanggapannya. Dokter, saya punya masalah ambeien selama 2 tahun terakhir. Dulu ambeien saya bisa sembuh sendiri. Tapi belakangan ini sakit sekali dan seperti ada daging yang terjepit di anus. Wow. Apakah ini juga ada kaitannya dengan tema kita, Dokter? Apakah harus dioperasi? Apakah saya harus dioperasi? Apakah bisa sembuh menggunakan obat herbal? Waduh. Jadi keluhannya ini ambeien selama 2 tahun terakhir. Tapi kemudian seperti ada daging tumbuh, Dok, di daerah dekat peranalan tadi, Dok, gitu ya. Apakah maksudnya ini jangan-jangan fistula ini juga terjadi yang bersamaan dengan ambeien? Atau maksudnya yang daging keluar dari hemoroid eksterna itu, Dok? Kan kita bingung nih, Dok, kalau misalkan dari cuma teks aja gitu harus dilihat. Memang kalau dilihat dari teksnya ini ya gangguan ke hemoroid ya, bukan ke fistula ani. Memang antara hemoroid dan fistula ani kan beda. Ini ke arah hemoroid, memang ya di daerah anal di daerah anal area aja. Memang ambeien atau hemoroid bisa sembuh ya. Tanpa operasi bisa sembuh tergantung derajat ya, kan ada hemoroid itu ada 4 derajat kan. Ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 ya. Kalau grade 1 mungkin hanya perdarahan, tidak ada benjolan. Grade 2 ada perdarahan mungkin, kemudian ada benjolan dan benjolannya masuk lagi spontaneous ya. Spontan masuk. Grade 3 ada benjolan tapi tidak bisa masuk spontan. Harus pakai jari. Pakai manual, didorong baru bisa masuk. Itu grade 3. Kalau grade 4 benjolannya sudah di luar dan pakai manual tidak bisa. Jadi terjepit di luar ya. Terjepit ya, Dok ya. Grade 1 bisa berubah jadi grade 2, grade 2 bisa jadi grade 3 dan sebaliknya. Memang penanganan hemoroid ini seperti Ibu tadi 2 tahun bisa sembuh, kemudian kambuh lagi dan terjepit. Kemungkinan terjepit ini antara grade 3 atau grade 4 ya. Ya, kalau grade 3, grade 4. Kalau udah grade 3, grade 4 memang ada tempat untuk dilakukan tindakan operasi. Memang untuk hemoroid ini kan pengobatannya multifaktor ya. Dengan operasi, dengan perubahan pola gaya hidup ya, diet yang baik ya, harus banyak makan serat, makan buah-buahan, sayur, hindari makanan yang pedas. Banyak faktor. Hindari mengedan saat BAB. Jangan berlama-lama saat BAB main jadi kendalikan faktor ya. resikonya gitu ya. Kurang lebih seperti pakai herbal dengan obat-obatan ya sebagai suportif bisa. Dengan ditambah dengan gaya hidup yang sehat. Suportif dan tadi kendalikan faktor risikonya ya, kurang lebih hidup seperti yang sehat. itu ya. Oke, Dokter, terima kasih penjelasannya. Kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Taufik Aziz Atamimi SPB. Beliau adalah dokter spesialis bedah dari Siloam Hospitals Bekasi Sepanjang Jaya untuk masih membahas mengenai klinis dan tata laksana fistula ani. Dan dokter, di segmen terakhir, karena sayang sekali waktu juga yang terbatas dan mudah-mudahan nanti pada lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi, Dok ya. Nah, ini langsung aja deh kalau begitu closing statement mengenai klinis ya dan tata laksana fistula ani, khususnya mungkin bagi yang pernah mengalami supaya jangan terjadi kekambuhan lagi, kalau bisa dicegah gitu ya, Dok ya. Dan bagi yang belum
pernah sama sekali, tentunya kan kita mencegah supaya itu nggak terjadi sama sekali. Sekali lagi seperti itu. Jadi closing statement-nya atau take home message-nya yang bisa Dokter Taufik sampaikan. Oke. Fistula ini adalah suatu terbentuknya saluran abnormal antara anal kanal sampai dengan kulit yang dilapisi oleh sel epitel ya. Karena 40% penyebab fistula ini adalah dari perianal abses yang tidak ditangani secara baik. Saran saya apabila ada perianal abses jangan dianggap enteng, harus dilakukan tindakan ataupun konsultasi ke dokter yang memang berkompeten agar tidak terjadi komplikasi fistula ani di kemudian hari. Karena pengobatan dengan fistula ani memang suatu pengobatan yang memang sulit dan cenderung angka kekambuhannya cukup tinggi, kira-kira 20%. Jadi pencegahan lebih baik dibanding dengan pengobatan. Saya kira itu. Untuk pengobatan hari remeh ya, Dok, ya? Ini ya di zaman pandemi ini jangan takut-takut karena rumah sakit sudah menerapkan clean and safety ya. Betul. Jadi membedakan antara kasus-kasus yang COVID dan non-COVID. Jadi kasus non-COVID tidak akan masuk ke daerah COVID, jadi aman. Aman, Ya. jadi insya Allah tidak perlu khawatir gitu ya, Dok? Tidak perlu khawatir karena medis, tenaga medis, dan semua SDM di rumah sakit sudah melalui screening yang berkala. Oke, baik Dokter Taufik, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat ya, Dok ya. Amin. Untuk orang banyak, sukses, sehat, dan berkah selalu untuk dokter ya, Dok ya. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.